Halo Sobat Seni, jumpa lagi dengan saya Adipati Deiter. Pada video kali ini kembali saya mau ngobrolin lagi tentang puisi. Dan pada video kali ini kita mau ngobrolin tentang struktur daripada puisi. Teman-teman semua mungkin sudah tahu, atau mungkin juga ada yang belum tahu, bahwa sebuah puisi itu memiliki strukturnya sendiri. Nah, pada kesempatan ini kita coba bahas apa itu struktur puisi, terdiri dari apa saja. Teman-teman, struktur puisi itu terdiri dari dua hal, yaitu struktur batin dan struktur fisik. Nah, apakah struktur batin itu dan bagaimana struktur fisik itu? Nah, kita obrolin bareng-bareng ya. Jadi gini, struktur puisi atau yang struktur puisi yaitu struktur batin itu terdiri dari paling tidak 5 hal lah. Ada 5 hal dalam puisi, yaitu ada tema, perasaan, nada atau irama, juga ada amanat di dalamnya, juga ada suasana atau keadaan gitu ya. Jadi kalau di struktur fisik itu bukan itu yang dilihat, tapi yang dilihat adalah diksi, citraan, majas, tipografi. Nah, itu semua. Nah, coba kalau kita ngomong sekarang mengenai yang sistem yang struktur batin dulu. Dalam struktur batin itu kan ada tema ya. Tema itu adalah gagasan atau pikiran seorang penyair yang ingin disampaikan kepada para pembaca puisinya. Jadi pikiran pokoknya tuh dulu tuh, gagasan utamanya ini apa nih yang ingin disampaikan. Apakah itu berupa apakah gagasan besar atau gagasan kecil, misalkan ngomongin hal-hal penting kayak ngomongin politik, ngomongin kesehatan, ngomongin pendidikan, ngomongin ketuhanan, atau juga bisa juga gagasan itu gagasan yang receh aja, yang santai-santai aja, kayak gagasan yang lucu-lucuan aja juga boleh, nggak masalah. Tema itu kan bebas, kita mau ngomongin apa gitu kan. Nah, itu kalau kita ngomongin tema. Sedangkan perasaan, dalam struktur batin yang perasaan itu adalah ekspresi perasaan dari penyair tersebut ketika sedang menulis puisi. Nah, pada menulis puisi tersebut, kira-kira apa yang dirasakan seorang penyair yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Misalnya, si penyair sedang sedih, dia merasakan kesedihan yang begitu dalam terhadap kondisi bangsa ini, misalnya gitu ya. Atau si penyair sedang marah pada keadaan yang dia lihat, atau si penyair bahagia karena satu kejadian tertentu, kan bisa jadi. Itu kaitan perasaan yang dirasakan oleh penyair, dan puisi harus menyampaikan itu. Ada perasaannya itu yang di dalamnya ada. Lalu yang ketiga adalah nada atau irama nih. Nada seperti tadi kan, kalau kita lebih tahunya nada itu kan kayak tune gitu ya, kayak tune, kayak musik lah. Kalau musik kita tahu ada nada yang menghentak, nada yang lembut, nada yang sedang gitu kan. Nah, di puisi juga ada nada duka, nada kesedihan, nada gembira, nada kritik, maksudnya nada kritik juga ada. Jadi sama, jadi nada itu harus ada dalam dalam sebuah puisi untuk membangun puisi tersebut. Lalu yang keempat ada amanat ya. Amanat ya, puisi memang pasti ingin menyampaikan pesan, baik itu secara terang-terangan maupun samar-samar, bahkan disembunyikan. Di balik sesuatu itu ada yang satu hal baik gitu misalkan. Ya itu pasti ada amanat. Nah itulah salah satu kandungan batin yang ada di dalam sebuah puisi. Amanat yang ingin disampaikan. Kalau ketuhanan, ya udah amanat ketuhanan.
religi, kebaikan-kebaikan, amanat kebahagiaan, ingin menyampaikan kebahagiaan, atau amanat kritik kepada pemerintah tentang suatu hal, ya bisa jadi. Nah, yang kelima adalah suasana. Nah, suasana ini kan adalah puisi itu dibangun oleh seorang penyair untuk membuat pembacanya. Jadi si pembaca diharapkan mengalami keadaan jiwa tertentu yang diinginkan oleh penyair. Misalkan gini, misalnya puisi ini memang dibuat dengan suasana agar si pembaca itu bisa merasakan kesedihan gitu. Atau si pembaca diharapkan bisa dengan suasana ini bisa menjadi marah, ikutan bergembira, ya seperti itu. Jadi pembangunan suasana itu memang ada dalam sebuah puisi untuk membuat puisi itu menjadi puisi yang baik. Ya, itu untuk struktur batin. Lalu struktur puisi kan juga kurang lebih ada 4 lah, kurang lebih. Mungkin teman-teman nanti kalau ada kurang bisa tambahin di kolom komentar lah ya. Struktur fisik itu kan paling tidak ada 4. Ada diksi, teman-teman tahu semua lah diksi itu apa. Diksi kan juga dipilih oleh penyair dengan sangat hati-hati, dalam artian mana yang pas dan sesuai dengan apa yang ingin dia sampaikan, dengan suasana, misalnya dengan suasana duka yang ingin dia sampaikan, dengan suasana marah yang ingin dia sampaikan. Diksi itu kan ada pilih-pilihan, kita milih diksi untuk bisa menghasilkan puisi yang baik. Lalu citraan juga kan citraan atau pengimajian gitu. Kita ingin mencitraannya dalam bentuk apa kan nanti ada. Itu bentuk fisiknya kelihatan, bisa kita baca dari puisinya. Lalu juga penggunaan majas. Nah, struktur fisik kan juga ada di situ, penggunaan majas. Itu bisa kita lihat nih, majas apa yang digunakan oleh seorang penulis puisi untuk membuat puisinya menjadi sesuai dengan yang dia inginkan, agar pembaca menjadi seperti yang dia inginkan gitu. Selain itu, yang keempat ada tipografi. Nah, tipografi ini juga sesungguhnya bisa menjadi simbol-simbol tertentu bagi seorang penyair untuk menyampaikan pesan, dan juga bisa menjadi tampilan wajah yang unik dari puisi yang ingin dia buat. Nah, itulah beberapa hal tentang struktur yang ada dalam puisi. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video dari saya selanjutnya. Terima kasih, salam literasi.